Oke, apa kabar anakku? Sehat-sehat semua kan? Marilah kita mulai pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami mau kembali mengulangi pelajaran kami, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kami, dan terutama kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semua anak Bapak semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita sudah belajar, sudah mencatat tentang sifat gereja ya. Pelajaran kita hari ini adalah sifat dan tugas gereja. Tujuannya agar siswa mengetahui itu berapa sifat gereja dan apa-apa saja tugas gereja itu. Nah, walaupun dalam keterangan yang singkat, sifat gereja itu seperti yang kamu catat ada 4. Yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Gereja itu 1, maksudnya adalah gereja itu hanya sebenarnya didirikan oleh Tuhan itu hanya 1. Yang orientasinya kepada Yesus, Tuhan kita. Ya, gereja itu 1 dikatakan karena yang mendirikan itu adalah Tuhan yang 1, ya. Tuhan yang Esa. Itulah gereja itu disebut 1 sifatnya ya. Yang kedua, gereja itu adalah disebut kudus. Karena sifat gereja itu adalah, kenapa dikatakan kudus? Karena itu berasal dari Roh Kudus, Roh Allah. Allah sendiri yang mendirikannya ya. Allah sendiri yang mendirikannya, sehingga dikatakan sifat gereja itu juga kudus. Dan yang ketiga, sifat gereja itu katolik ya. Katolik itu artinya umum ya. Katolik itu umum atau universal ya. Bisa dikatakan kalau di daerah Karo itu ya dibuat bahasa Karo, di daerah Toba dibuat bahasa Toba, mungkin di Perancis bahasa Perancis, di Amerika Selatan dibuat bahasa ya seperti Argentina, Brazil, dan negara-negara Amerika Selatan pada umumnya. Tetapi bacaannya, ibadatnya itu, urutannya itu semua sama ya. Jadi suku apapun ada di dalam, mau mata sipit, mau kulit hitam, mau kulit katakanlah orang Eropa, orang Asia ya, semua itu bersatu padu. Sehingga yang di dalam gereja itu, Katolik itu disebut umum ya, universal. Dan satu lagi adalah sifat gereja yang apostolik ya. Apostolik itu artinya didirikan juga oleh iman para rasul ya. Jadi ketika Yesus berangkat ke surga, penerusnya itu adalah para rasul yang diketuai oleh Simon Petrus. Simon Petrus itu disebut sebagai paus Katolik yang pertama ya. Jadi apostolik itu artinya gereja itu didirikan oleh iman para rasul ya. Nah, pendirinya memang utamanya sang gurunya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu diteruskan oleh Simon Petrus atau disebut dengan paus yang pertama. Nah, itulah sifat-sifat gereja yang kamu juga sudah catat. Mudah-mudahan kamu pahami ya. Dan tugas gereja itu juga seperti itu. Tidak pun saya jelaskan dengan panjang lebar, kamu sudah mulai memahaminya bahwa gereja itu harus bersatu padu. Gereja itu harus dijaga kesuciannya. Gereja itu sifatnya umum ya, tidak boleh orang Cina aja yang ada dalam gereja Katolik itu. Semuanya bisa. Dan gereja itu adalah sifatnya juga atas dasar apostolik, atas dasar iman para rasul. Artinya bahwa ada pimpinan yang harus dihargai, yang harus dihormati sesuai dengan amanah Tuhan Yesus Kristus. Nah, semoga anak Bapak dengan pemberitaan yang sedikit singkat ini kamu bisa memahami, kamu bisa mengerti
walaupun ya mungkin kurang puas, nanti kamu boleh juga baca di halaman 94 ya, sedikit-sedikit, dan dicatat. Saya rasa sudah lumayan bagus. Yang semoga dengan pelajaran pada hari ini kamu mulai mengerti. Sehat selalu, jangan membandel ya. Dengarkan selalu nasihat orang tua aku ya, supaya orang tua juga tetap sehat walaupun dalam situasi yang sangat sulit. Tetapi jika anak-anak menuruti semua apa yang dikatakannya, karena kita percaya bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan, maka orang tua juga walaupun dalam keadaan sulit, dia tetap dalam keadaan bahagia. Amin. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan kemuliaan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.